Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast horor. Bersama aku di kesempatan kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh Lakon Story. Ceritanya di sini berjudul Kuntilanak Narsi. Tidak usah pakai lama ya teman-teman, langsung saja kita masuk ceritanya. Nah, buat kamu yang baru gabung dengan cerita ini, langsung saja ya dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan buat kamu yang gabung dengan channel ini, silakan dukung dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share ya. Tidak usah pakai lama, langsung saja kita simak ceritanya. Check it out. Suara radio yang malam itu tiba-tiba terdengar berbunyi tidak berhenti dan tidak berhenti di situ saja. Karena letak radio di kamarku yang memang terbilang cukup jauh, malam itu aku akhirnya bangun dari tidurku dan mulai beranjak ke tempat di mana radio itu berada. Karena aku tahu suara radio itu memang sangatlah mengganggu tidurku. Dasar radio butut, bisanya cuma gangguin orang tidur aja, keluhku dengan aku yang tidak berhenti melangkahkan kakiku. Namun sayangnya, belum sampai aku di tempat radio itu berada, tiba-tiba aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Ada seorang laki-laki yang terlihat sedang memutar-mutar tombol yang ada di radio, seperti sedang mencari frekuensi. Dan meski malam itu aku melihat-lihatnya hanya bagian punggungnya saja, namun aku sangat yakin jika laki-laki tersebut sudah berusia sangat tua. Hal itu tentu saja bukanlah tanpa alasan, karena rambut di kaki tersebut selain terlihat sudah memutih, malam itu aku melihat posisi duduk laki-laki tersebut memang sangat menunduk, dengan diiringi suara hembusan napasnya yang juga sempat terdengar kesulitan, layaknya orang yang mengidap penyakit sesak nafas. Mengetahui itu, aku pun seketika terkejut bukan main, karena aku pun tahu di rumah tersebut tidak ada siapapun selain aku. Loh, kok ada orang? Bukannya rumah ini kosong? Pikirku dalam hati dengan aku yang mulai memperlambat langkahku dengan maksud agar laki-laki tersebut tidak mengetahui keberadaanku. Hingga akhirnya setelah aku sampai tidak jauh dari tempat laki-laki tersebut berada, malam itu aku sengaja berhenti sejenak di balik tirai agar aku bisa mengamati laki-laki tua tersebut sedikit lebih lama. Itu siapa ya? Perasaan tadi di rumah ini gak ada orang lain deh, pikirku, dan terus memperhatikan laki-laki tua tersebut yang masih terlihat sibuk memutar-mutar tombol radio yang ada di depannya. Namun sayangnya, belum lama aku memperhatikan sosok laki-laki tua itu, suara radio yang sebelumnya berbunyi berisik waktu itu tiba-tiba hening seketika, karena aku rasa radio tersebut telah dimatikan oleh laki-laki tua itu. Dan tidak lama setelah itu, akhirnya laki-laki tua tersebut terlihat berjalan ke arah kamar tidur yang berada tidak jauh dari tempat radio berada, dengan tidak sekalipun menoleh ke arahku. Karena aku rasa malam itu laki-laki tua tersebut tidak menyadari jika aku sedang berdiri di balik tirai dan memperhatikannya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena asal kalian tahu, malam itu lampu yang ada di rumah tersebut memang tetap dalam keadaan mati. Dan hal itulah yang akhirnya membuat di dalam rumah tetap dalam keadaan gelap. Sehingga meski aku hanya diam di tempat, sepertinya membuat aku menjadi tidak terlihat. Singkat cerita, setelah laki-laki tua tersebut masuk dan menutup pintu kamarnya, aku pun memutuskan untuk kembali ke kamar tidurku dengan beranggapan jika di malam itu aku ternyata tidak tinggal di rumah tersebut sendirian.
Ternyata ada orang lain toh di rumah ini. Kukira tadi aku sendirian. Pikirku dalam hati dengan aku yang mulai perlahan berjalan kembali. Hingga akhirnya setelah aku sampai di kamar tidurku, aku pun seketika mengunci pintunya dari dalam. Malam itu pun berlalu begitu saja. Keesokan harinya, aku bangun kesiangan karena semalaman aku tidak bisa tidur dengan nyenyak. Hal itu tentu saja bukanlah tanpa alasan, karena selain rumah tersebut sangatlah asing bagiku, suhu di rumah tersebut benar-benar terasa lebih panas dari suhu yang ada di rumahku. Dan setelah aku bangun dari tidurku, aku pun pagi itu segera menuju ke kamar mandi. Karena hari itu, aku memang sedang ada pekerjaan yang harus kuselesaikan di kota tersebut. Tapi anehnya, masih baru saja aku melangkahkan kaki ke arah kamar mandi yang ada di rumah tersebut. Pagi itu aku merasa keheranan karena kondisi di rumah itu benar-benar terasa sangat sepi dan gak berpenghuni gitu. Loh, kok rumah ini sepi banget? Perasaan kemarin malam ada orang tua dari di sini. Pikirku dalam hati dengan tatapan yang sesekali menoleh ke kanan dan ke kiri. Mengetahui hal itu, aku tetap mencoba berpikir positif dan mandi agar aku bisa segera pergi dan memulai pekerjaan yang memang akan dimulai di hari tersebut. Setelah semua persiapanku telah selesai, aku pun pergi berangkat ke tempat kerjaku yang memang terletak tidak terlalu jauh dari rumah tersebut. Dan di tempat kerjaku, aku pun kembali bertemu dengan Bima yang memang dialah orang yang memfasilitasiku ketika aku sedang dinas di kota itu. Hai Lan, gimana? Kamu semalam bisa tidur? Maaf ya, rumahnya sederhana. Hehehe, ucap Bima memulai obrolan. Wah, rumahnya sudah lebih dari cukup, Bim. Terima kasih banyak ya. Berkat ada rumahmu, aku jadi gak sewa penginapan selama aku dinas di kota ini. Imbuku. Santai saja, Lan. Anggap aja rumah sendiri. Jawab Bima pelan. Benar sekali. Cerita ini terjadi masih beberapa tahun yang lalu. Waktu itu, aku sedang melakukan pekerjaan dinas yang ada di daerah Jawa Tengah. Karena pekerjaan yang memakan waktu hingga seminggu lamanya, aku pun akhirnya terpaksa harus menyewa penginapan hingga semua pekerjaanku selesai. Namun untungnya, berkat salah satu teman baruku Bima yang kebetulan tinggal di Jawa Tengah, aku pun akhirnya disediakan salah satu rumahnya yang memang tidak dihuni agar aku tidak perlu lagi mengeluarkan biaya sewa penginapan. Awalnya aku memang sempat menolak tawaran Bima karena selain akan merepotkan, Bima adalah karyawan baru yang memang masih belum lama ku kenal di tempat kerjaku. Dan karena Bima yang terus saja memaksa agar aku mau tinggal di rumah yang telah disediakannya, akhirnya aku pun bersedia menempatinya karena aku merasa kurang enak jika harus menolaknya. Rumah tersebut ku tahu memang milik keluarga Bima, sebuah rumah bercorak khas Jawa yang sepertinya sudah lama tidak ditempati. Bentuk rumah yang hanya didominasi oleh bangunan kayu membuat siapapun yang pertama kali datang ke rumah itu pasti beranggapan jika rumah tersebut adalah sebuah rumah adat. Namun nyatanya, rumah itu adalah sebuah rumah keluarga yang memang sepertinya terkadang disewakan ketika hari libur telah tiba. Hingga akhirnya, semua cerita ini pun terjadi begitu saja. Bim, maaf aku mau nanya. Ucapku sambil duduk tepat di samping Bima yang saat itu sibuk menata berkas-berkas pekerjaannya. Ada apa, Lan? Jawab Bima. Kemarin malam, sepertinya aku ngeliat ada orang lain di rumah yang ku tempati. Ucapku memulai obrolan. Hah? Ngaco kamu? Di rumah itu gak ada siapa-siapa, Lan. Itu rumah udah kosong lama. Ya, kadang aku sewakan sih kalau liburan tiba. Kalau hari-hari gini ya gak ada penghuninya. Terang Bima jelas. Mendengar hal itu, aku pun seketika terkejut bukan main, sambil terus menatap mata Bima karena kurasa Bima saat itu benar-benar sangat serius dengan ucapannya.
Dan karena aku takut akan menyakiti hatinya jika aku terus bertanya, akhirnya aku pun mencoba tidak melanjutkan pertanyaanku, mengingat Bima sudah sangat baik kepada aku. Oh gitu ya. Mungkin perasaanku aja kalau gitu, Bim. Hehehe. Ucapku mengakhiri obrolan tersebut dengan aku yang kembali melanjutkan pekerjaanku yang ada di kantor itu. Dan hingga akhirnya sekitar pukul 4 sore, semua pekerjaanku di hari itu pun telah selesai. Setelah semua berkas pekerjaan telah aku selesaikan, aku pun bersiap-siap untuk kembali pulang ke rumah itu. Namun sayangnya, masih beberapa langkah aku berjalan keluar dari kantor. Sore itu, tiba-tiba Bima kembali menawariku untuk ikut dengannya, melihat-lihat bagaimana keadaan di kota. Lan, jalan-jalan dulu yuk, masih sore ini. Ngomong di sini, ayo aku ajak muter-muter dulu. Di sini banyak tempat asik buat nongkrong loh. Ajak Bima. Dan tanpa menolak ajakan Bima, aku pun akhirnya menyetujuinya untuk pergi menikmati indahnya kota. Hingga akhirnya, sekitar pukul 11 malam, aku dan Bima selesai berjalan-jalan. Dan dia pun mengantarku kembali ke rumah itu agar aku bisa segera beristirahat. Dan sesampainya di depan rumah, Bima seketika berpamitan pergi, dan aku pun masuk ke dalam rumah itu dengan seluruh badanku yang memang terasa sudah sangat lelah. Namun anehnya, baru saja aku membuka pintu rumah itu, tiba-tiba kembali mendengar suara radio yang sepertinya sudah pernah ku dengar sebelumnya. Mendengar hal itu, aku pun seketika terkejut karena malam itu aku benar-benar tidak melihat adanya orang lain di dalam rumah itu selain aku. Loh, radio itu nyala lagi, pikirku dalam hati sambil perlahan berjalan ke arah saklar lampu dan mulai menghidupkan seluruh lampu yang ada di rumah itu. Dan setelah semua lampu rumah sudah menyala, aku mulai berjalan mendekati radio tersebut sambil berteriak memanggil-manggil nama seseorang. Halo, ada orang apa enggak ya? Teriakku sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Namun anehnya, malam itu di rumah tersebut, aku sama sekali gak ngeliat adanya sekalipun orang selain aku. Keadaan rumah itu benar-benar tetap sepi dengan hanya ada suara radio yang terus-terusan berbunyi. Hingga akhirnya setelah aku memastikan jika memang tidak ada orang, aku pun seketika mematikan radio itu. Suara radio yang berhenti berbunyi. Namun anehnya, setelah radio berhenti berbunyi, malam itu tiba-tiba aku merasakan seperti ada orang lain yang ada di rumah itu. Perasaan itu terasa kuat dengan diiringi hembusan angin yang malam itu juga tiba-tiba berhembus pelan menerpa tubuhku dari belakang. Merasakan hal itu, jantungku yang sebelumnya berdetak tenang pun malam itu seketika berdetak kencang dengan diiringi tubuh yang mulai bergetar secara perlahan. Dan tidak berhenti di situ saja. Malam itu, aku juga tiba-tiba mencium aroma bunga sedap malam yang tercium kuat. Entah dari mana datangnya. Loh, kok bau bunga sih? Ucapku pelan merasakan hal itu. Aku pun mengunci semua pintu yang ada di rumah tersebut. Dengan segera berjalan masuk ke dalam kamar tidur dan menguncinya dari dalam. Waduh, perasaanku kok gak enak ya. Rumah ini sepertinya gak beres, pikirku dalam hati sambil mulai berbaring di atas ranjang tempat tidur rumah tersebut. Namun sayangnya, belum lama aku memejamkan mata, aku tiba-tiba kembali mendengar suara radio yang malam itu kembali berbunyi dengan sendirinya. Tapi anehnya, saat itu radio tersebut berbunyi dengan tidak lagi berisik seperti sebelumnya. Malam itu, radio berbunyi dengan mengeluarkan suara nyanyian lagu yang aku pun tidak mengenal judul lagunya. Yang jelas, suara nyanyian itu terdengar sangat keras dengan diiringi alunan musik tahun lama. Mendengar suara tersebut, jantungku pun kembali berdetak kencang sembari melirik ke arah jam dinding yang waktu itu sudah menunjukkan lewat tengah malam. Dan tidak hanya itu, ketika aku masih mendengar suara radio terus berbunyi, aku juga mendengar dengan sangat jelas
suara langkah kaki seseorang yang berjalan di dalam rumah dan sepertinya terdengar sedang duduk di kursi. Waduh, sepertinya benar ada orang lain di rumah ini selain aku. Pikirku dalam hati dengan menarik selimutku lebih ke atas lagi karena aku mulai merasa ketakutan. Dan hingga akhirnya aku benar-benar mendengarkan suara radio itu terus-menerus saja. Berbunyi hingga sekitar 2 jam lamanya. Suara nyanyian demi nyanyian. Waktu itu benar-benar kudengarkan perlahan dengan sesekali juga terdengar diganti frekuensinya oleh seseorang. Malam itu aku sama sekali gak berani memastikan atau cuma sekedar mengintip siapa sebenarnya orang yang sepertinya sedang duduk itu. Karena selain sudah sangat ketakutan, aku merasa seperti gak siap kalau harus memastikan siapa yang ada di dalam rumah tersebut. Hingga akhirnya radio itu terdengar berhenti sekitar pukul 4 pagi. Dan di saat itulah aku akhirnya bisa sedikit beristirahat dengan pikiran yang perlahan mulai tenang. Keesokan harinya aku terbangun sekitar pukul 10 pagi. Karena waktu kerja yang sudah terlewat, aku akhirnya memutuskan untuk tidak masuk kerja, serta ingin melihat lebih dalam lagi bagaimana kondisi rumah yang kutempati. Dan setelah aku selesai izin kepada atasan via telepon, pagi itu pun aku keluar dari kamarku dan mulai melihat-lihat bagaimana keadaan sebenarnya yang ada di dalam rumah yang kutempati tersebut. Singkat cerita, setelah aku berjalan cukup lama mengelilingi rumah itu, waktu itu aku benar-benar yakin jika rumah itu gak ada orang lain selain aku. Keadaan rumah tersebut ternyata benar-benar sepi dengan hanya kamar yang kutempati lah yang saat itu terlihat sudah tertata rapi. Kamar yang lain di rumah itu terlihat masih berantakan dengan ranjang yang terbalik yang sepertinya memang tidak mungkin jika ada orang lain yang menempatinya. Tapi anehnya, setelah aku sampai di area luar rumah, tiba-tiba aku ditegur oleh seseorang yang sepertinya tinggal di sekitar rumah yang kutempati tersebut. "Mbak," sapanya. "Oh iya bu," jawabku sopan. "Mbak orang mana ya? Kau gak pernah lihat?" Imbu orang itu yang jika kulihat lagi, orang itu adalah seorang ibu-ibu parubaya yang berusia sekitar 50-55 tahun. "Saya teman kerjanya Bima bu. Kebetulan lagi ada urusan kerja di kota ini, jadi numpang tinggal di sini sementara," ucapku jelas. "Walah, iya, pantesan kok gak pernah lihat," jawab ibu-ibu itu sambil duduk di bangku bambu yang memang terletak tidak jauh dari rumah tersebut berdiri. "Saya datang kemarin lusa bu, saya dari Jawa Timur, nama saya Wulan," imbuku sambil memperkenalkan diri dan berjalan pelan mendekati ibu-ibu itu. Iya mbak, mbaknya tinggal sendirian di rumah itu?" sahut ibu-ibu. "Iya bu." "Kuat juga ya." Ibu-ibu itu sambil tersenyum pelan. "Maksudnya bu?" tanyaku heran. "Jadi gini mbak, rumah ini..." Namun anehnya, belum sampai ibu-ibu tersebut melanjutkan ceritanya, tiba-tiba beliau nampak terkejut sembari melihat ke arah rumah yang kutinggali itu. Hal itu dapat kulihat dari sorot matanya dan diiringi langkah kakinya yang seketika berdiri meninggalkan aku, yang waktu itu baru aja ikut duduk di sampingnya. Mengetahui hal itu, aku pun seketika ikut terkejut dan kebingungan dengan sikap ibu-ibu itu, karena belum sampai aku menanyakan siapa namanya, beliau malah pergi meninggalkanku begitu aja. "Loh, bu, mau kemana?" ucapku keras sambil terus memperhatikan langkah ibu-ibu tersebut yang terlihat tergesa-gesa entah kenapa. Dan tanpa memperdulikan hal itu, aku pun akhirnya siang itu kembali masuk ke dalam rumah dan mulai membersihkannya, karena aku pun tahu keadaan rumah itu sangatlah kotor, karena sepertinya memang sudah lama tidak ditempati. Dan di saat itu, akhirnya aku pun mencoba menyalakan radio yang sepertinya menjadi satu-satunya alat elektronik yang ada di rumah tersebut. Hal itu memang sengaja kulakukan agar aku tidak merasa kesepian ketika aku sedang membersihkan rumah itu. Namun anehnya, ketika radio sudah menyala dan aku mencari frekuensinya, aku saat itu sama sekali gak menemukan frekuensi yang jernih.
Atau bisa dikatakan, radio sudah tidak mampu menangkap signal dari stasiun siaran karena bentuk radio yang memang terbilang sudah sangat tua. Loh, kok nggak bisa sih? Perasaan kemarin aku dengar radio ini masih bisa digunakan loh. Pikirku dalam hati sambil terus memutar-mutar tombol radio tersebut. Dan anehnya ketika aku masih berusaha mencari sinyal dari radio itu, tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan adanya sosok perempuan yang terlihat keluar dari kamar tidur yang kutempati dan berjalan pelan ke arah dapur. Suara perempuan tersebut sambil terlihat tertawa tidak berhenti. Mengetahui hal itu, aku pun seketika terkejut bukan main, sambil berdiri dan mencari kemana perempuan tersebut berjalan. "Hei, siapa itu?" teriakku sambil seketika berjalan ke arah dapur. Dan anehnya sesampainya aku di dapur, malam itu aku kembali tidak melihat adanya siapapun selain aku. Kondisi dapur waktu itu tetap sepi, dengan hanya ada kompor, piring dan gelas yang masih terlihat tertata rapi. Hingga akhirnya aku menganggap jika aku tidak sendirian di rumah tersebut. Aku pun memutuskan untuk menghubungi Bima via telepon agar aku bisa sedikit lebih tenang. "Halo Bim," ucapku. "Oh iya Lan, ada apa ya?" jawab Bima. "Aku mau ngomong sama kamu nih, kamu bisa nggak nanti pulang kerja mampir ke sini?" ucapku. "Oke deh Len." "Oke deh Lan, siap. Nanti aja ya pulang kerja, ini kerjaanku jadi double gara-gara kamu nggak masuk," jawab Bima. "Maaf ya Bim, ya sudah, nanti ku tunggu ya," ucapku sambil mematikan teleponku. Dan akhirnya siang itu pun waktu ku habiskan dengan membersihkan bagian rumah tersebut agar terlihat sedikit bersih. Sebenarnya ketika aku sedang membersihkan rumah itu, aku sempat beberapa kali mendengar suara orang batuk, suara perempuan menangis, hingga suara anak kecil yang sedang berlari-lari. Namun anehnya, ketika aku kembali mencari di mana sumber suaranya, aku lagi-lagi tidak melihat siapa-siapa. Dan karena aku mencoba tidak memperdulikan semua suara tersebut, aku pun akhirnya tetap melanjutkan aktivitasku sambil sesekali menyapa orang yang lewat di depan rumah tersebut. Meskipun setiap orang yang kusapa, semuanya tidak membalas sapaanku dan hanya terlihat aneh menatap keberadaanku. Dan karena aku menganggap jika memang orang di kampung tersebut kurang ramah, akhirnya aku pun mencoba cuek sambil terus menyapu bagian dalam hingga ke teras depan rumah. Dan singkat cerita, waktu pun berlalu begitu saja. Sore harinya, Bima pun tiba. Ketika Bima sampai di rumah tersebut, aku pun akhirnya tetap basa-basi, seketika menceritakan apa yang sudah aku alami selama menempati rumah ini. "Bim, maaf ya sebelumnya, bukannya bermaksud apa-apa nih. Sepertinya di rumah ini ada yang aneh deh," ucapku memulai obrolan. "Aneh gimana sih Lan?" saut Bima kaget. "Jadi gini Bim, di rumah ini setiap malam aku sebenarnya dengar ada suara orang jalan warawiri. Dan gak hanya itu, tadi aku juga ngeliat ada perempuan keluar dari kamar tidur yang kutempati. Dan satu lagi, radio tua yang ada di meja tengah itu tiap malam juga selalu berbunyi sendiri." Terangku jelas sambil menunjuk ke arah radio yang memang terletak di atas meja ruang tengah rumah yang kutempati itu. Mendengar hal itu, Bima seketika terlihat kaget dan seolah tidak percaya dengan apa yang sudah aku katakan. "Hah? Yang benar?" jawab Bima kaget. "Iya Bim, sebenarnya aku mau cerita ini ke kamu sudah dari kemarin, tapi aku gak enak sama kamu," ucapku pelan. Namun anehnya belum selesai aku membicarakan semuanya kepada Bima. Waktu itu Bima tiba-tiba mendapat sebuah pesan singkat di ponselnya yang akhirnya membuatnya harus segera pergi. Maaf jalan, aku ada perlu mendadak nih. Gini aja, besok pagi aku kesini lagi. Kalau kamu gak betah tinggal di rumah ini, besok aku carikan tempat tinggal lain," ucap Bima sambil berpamitan pergi. Mengetahui hal itu, aku pun hanya mengangguk sambil tetap menatap kepergian Bima dengan perasaan yang penuh tanda tanya. "Bima kok jadi aneh gitu ya?" pikirku dalam hati.
Dan akhirnya karena waktu itu aku sudah mendengar suara azan maghrib berkumandang, aku pun memutuskan untuk segera masuk ke dalam rumah dan menutup semua pintunya. Dan setelah semua pintu sudah tertutup rapat, aku pun segera masuk ke dalam kamar dan menguncinya dari dalam karena saat itu kamar tidur adalah tempat yang kupikir paling aman bagiku. Dan singkat cerita, malam pun tiba. Malam itu, aku sama sekali tidak bisa tidur entah kenapa. Bahkan hingga pukul 10 malam, aku masih saja membuka mataku dengan pikiranku yang mulai kemana-mana. Dan puncaknya, sekitar pukul setengah 12 malam, aku benar-benar mendengar suara radio itu kembali berbunyi. Mendengar hal itu, jantungku seketika berdetak kencang dengan diiringi napas yang mulai ngos-ngosan karena perasaan yang perlahan mulai ketakutan. Ya Allah, mulai lagi, ucapku dalam hati. Dan di saat itulah aku pun mulai memberanikan diri untuk melihat siapa sebenarnya yang setiap malam menyalakan radionya. Hingga akhirnya setelah beberapa saat aku mengumpulkan keberanian, aku pun perlahan berjalan pelan ke arah pintu kamar tidur dengan terus mendengarkan suara radio itu yang kini terdengar semakin lama sudah semakin kencang saja. Dan akhirnya setelah aku membuka pintu kamarku, aku pun perlahan berjalan menuju meja di mana radio itu berada. Namun anehnya, ketika aku sampai di radio itu berada, malam itu aku kembali tidak melihat adanya siapapun di rumah itu. Mengetahui itu semua, aku pun seketika mematikan radio tersebut dengan sesekali mengarahkan pandanganku ke sana dan kemari. Suara radio itu kumatikan dengan aku yang mulai menyalakan semua lampu yang ada di rumah tersebut. Halo, maaf saya nggak ganggu, saya di sini cuma numpang sebentar. Ucapku kencang dengan pandanganku yang tidak henti-hentinya menatap sekitar. Dan karena aku tidak kunjung melihat tanda-tanda adanya seseorang, aku pun akhirnya memutuskan kembali ke dalam kamar tidurku dengan membawa radio tersebut masuk ke dalam kamarku agar radio itu tidak lagi berbunyi seperti sebelumnya. Mending radionya ku bawa masuk ke dalam kamar aja deh, biar gak bunyi lagi, ucapku dalam hati sambil membawa radio itu. Dan singkat cerita, akhirnya aku pun kembali berbaring di dalam kamar tidurku dengan perasaan yang tentu saja menjadi sedikit lebih tenang. Namun anehnya bukannya tenang, malam itu aku malah mendapatkan sebuah teror yang sepertinya tidak akan pernah bisa aku lupakan. Benar, ketika aku kembali tidur malam itu, aku tiba-tiba dikejutkan dengan suara tangisan yang terdengar lirih dan semakin lama terdengar semakin kencang. Mendengar hal itu, aku pun seketika terkejut bukan main. Sambil menoleh ke belakang tubuhku karena aku pun tahu suara tangisan itu jika ku dengar lebih dalam lagi, sepertinya berasal dari dalam kamar tidur yang kutempati malam itu. Astagfirullah, suara apa lagi ini ya Allah, rintihku. Dan belum selesai aku mendengar suara tangisan itu, waktu itu aku tiba-tiba mencium aroma bunga melati dengan diiringi hawa yang ada di dalam kamar tersebut. Juga tiba-tiba terasa lebih panas dari sebelumnya. Hingga akhirnya, karena pikiranku yang menjadi tidak enak, aku pun memutuskan untuk hendak pergi keluar dari kamar tidur agar pikiranku bisa sedikit tenang. Ya Allah, sepertinya ada yang aneh di kamar ini. Mending aku keluar aja deh, pikirku. Namun sayangnya, baru aja aku membuka pintu kamar tidurku, waktu itu tepat tidak jauh dari tempatku berdiri. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Ada seseorang laki-laki tua yang terlihat sedang duduk menunduk dengan tidak sekalipun menggerakkan tubuhnya. Mengetahui hal itu, aku pun seketika memanggilnya karena kurasa laki-laki itulah yang selama ini tiap malam duduk di kursi ruang tengah tersebut sembari mendengarkan radionya. Pak, ucapku pelan, tapi anehnya bukannya menjawab. Sosok laki-laki tua itu malah tetap terlihat diam dengan terus menatap ke tempat di mana radio tersebut biasanya berada. Dan tidak berhenti di situ saja. Belum sempat aku melihat bagaimana wajah sosok laki-laki tua tersebut, tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan adanya sosok tinggi yang mengenakan balutan kain berwarna putih yang jika kulihat lebih dalam lagi,
Sosok itu adalah pocong. Sosok pocong benar-benar terlihat olehku sekitar 15 detik lamanya. Bahkan aku juga masih ingat, kain yang dikenakannya sudah terlihat pudar warnanya. Dan tidak hanya itu, wajah sosok itu benar-benar hitam dengan mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap. Mengetahui hal itu, tubuhku seketika lemas dengan napas yang juga seolah-olah tidak lagi bisa dihembuskan. Dan tidak berhenti di situ saja, tubuhku malam itu juga seolah-olah tidak lagi bisa digerakkan dengan rasa takut yang sepertinya tidak lagi bisa jika harus diceritakan. Dan puncaknya, belum selesai aku melihat semua itu, aku kembali mendengar suara radio yang masih ada di kamarku. Malam itu, tiba-tiba kembali berbunyi dengan sendirinya. Dan di saat itulah, aku sepertinya tidak lagi mengingat kejadian selanjutnya. Yang jelas, malam itu kepalaku tiba-tiba terasa pusing dengan diiringi suara tawa perempuan yang benar-benar terdengar seolah berada tepat di sampingku. Dan tidak hanya itu, selain berat, tubuhku seolah-olah juga terasa sedang dibekap oleh seseorang dengan mataku yang terus saja melihat sosok pocong yang memang masih saja tetap terlihat diam. Dan akhirnya, aku pun benar-benar tidak lagi bisa mengingat kejadian selanjutnya. Keesokan harinya, aku membuka mata sudah dengan keadaan yang sangat sulit untuk bisa dijelaskan. Pagi itu aku terbangun, tiba-tiba sudah berada di dapur rumah itu dengan mengenakan pakaian yang sepertinya bukan pakaianku. Dan tidak berhenti di situ saja. Ketika aku bangun waktu itu, aku kembali melihat radio tersebut sudah tiba-tiba berada di dalam pelukanku. Mengetahui hal itu, aku pun terkejut bukan main dan langsung melempar radio itu hingga pecah menjadi beberapa bagian. Dan tidak hanya itu, aku pun juga seketika menjerit ketakutan dan berlari keluar rumah sambil berteriak meminta bantuan. "Pak, Bu, ya Allah, tolong!" Karena suara teriakanku yang terdengar oleh ibu-ibu yang ada di sekitar rumah tersebut, akhirnya aku pun didatangi oleh beberapa ibu-ibu dan diajak untuk beristirahat di rumahnya. "Ada apa, Mbak? Ya Allah, kenapa, Mbak?" ucap ibu-ibu itu sambil mendekapku dan membawa ke rumahnya yang memang terletak tidak jauh di samping rumah yang kutempati saat itu. Dan singkat cerita, aku pun akhirnya menceritakan semua kejadian yang ada dengan tidak lupa. Aku juga menghubungi Bima dan semua rekanku bahwasannya aku mengalami kejadian yang memang tidak masuk akal ke dalam akal sehat manusia. Siang harinya, Bima dan beberapa kawan kantorku pun akhirnya datang mengunjungiku untuk melihat bagaimana keadaanku yang waktu itu. Aku masih berada di rumah ibu-ibu penolong tersebut. Di situ, belum sampai menanyakan bagaimana keadaanku, Bima tiba-tiba terlihat kaget dengan pakaian yang aku kenakan waktu itu. "Loh, kamu kok pakai baju itu? Kamu dapat dari mana?" ucap Bima sambil berjalan cepat ke arahku, seolah terkejut dengan apa yang dia lihat waktu itu. "Aku juga nggak tahu, Bim," jawabku lesu, karena memang aku pun sebenarnya nggak tahu apa yang sebenarnya udah terjadi sama aku. Hingga akhirnya, setelah beberapa saat kemudian, Bima pun mulai berbicara tentang kemungkinan yang terjadi kepada aku. "Sepertinya Bu Narsi masih ada di rumah itu," ucap Bima tiba-tiba. "Iya, Le," sahut salah satu tetangga Bima yang saat itu duduk tidak jauh dari tempatku duduk saat itu. "Di rumahmu, kami sebenarnya juga sering dengar ada suara orang cuci piring, cuci baju, suara orang nangis, hingga suara musik," sahut tetangga yang lain. Mendengar hal itu, Bima tiba-tiba terlihat diam dengan menundukkan kepalanya. "Bu Narsi, itu siapa, Bim?" sahutku. "Bu Narsi dulu yang merawat Bima ketika dia masih kecil, dan beliaulah juga yang merawat rumah itu," terang salah satu tetangga yang lain. "Benar, Bu Narsi dulu memang dipekerjakan oleh ayah sebagai pembantu di keluarga Akulan. Karena saking lamanya kerja dengan ayah dan tinggal di rumah itu, para tetangga di sini sampai hafal dengan beliau. Selama hidupnya, Bu Narsi memang suka dengerin radio dan bernyanyi sambil bersih-bersih rumah. Sampai akhirnya, ketika aku kuliah dan sudah nggak tinggal di rumah itu lagi, aku dengar bahwa Bu Narsi meninggal dunia karena kesetrum listrik
ketika beliau hendak menyalakan radio kesayangannya. Dan jika aku gak salah nebak, baju yang kamu pakai itu adalah baju yang dipakai oleh Bu Narsi ketika beliau meninggal dunia. Tapi seingatku, baju itu sudah lama disimpan ibuku dan aku sudah tidak pernah lagi melihatnya, ucap Bima jelas. Di situ, semua tetangga pun juga terlihat diam seraya memberi tanda jika semua yang dikatakan oleh Bima memanglah benar adanya. Mendengar hal itu, aku pun kembali terdiam sambil memulai memperhatikan baju yang kukenakan waktu itu. Tapi Bim, kok aneh ya? Ucapku. Aneh gimana? Jawab Bima kaget. Yang kulihat sedang dengerin radio malam itu bukan perempuan, tapi laki-laki tua. Ucapku. Hah? Yang bener? Sahut Bima kaget. Sudah, jangan dibahas lagi. Sepertinya rumahnya yang memang belum aman. Sekarang begini saja. Ambil semua barang-barang Wulan yang masih ada di dalam. Kemudian biar Wulan tinggal di hotel saja. Toh di kota ini juga kurang beberapa hari saja kan? Biar dia bisa fokus selesaiin pekerjaannya. Sahut salah satu rekan kerjaku yang saat itu seketika mendekatiku sambil menenangkanku. Sudah, jangan terlalu dipikir ya Lan. Nanti bisa ganggu kerjaan kamu. Ingat pesan atasan kita. Kalau laporan kerjaanmu lusa gak selesai, kamu bisa dikeluarkan. Imbu rekan kerjaku. Mendengar hal itu, aku pun akhirnya mencoba tetap tenang dan sudah tidak berani lagi tinggal di rumah itu, meski hanya untuk 1 malam. Dan singkat cerita, setelah obrolan kami waktu itu, akhirnya aku pun memutuskan untuk tidak lagi tinggal di rumah itu dan memilih untuk tinggal di salah satu hotel yang ada di kota tersebut. Dan puncaknya, setelah semua pekerjaanku di kota itu selesai, akhirnya aku pun kembali pulang ke kampung halamanku dengan membawa sebuah pengalaman yang sepertinya tidak akan pernah bisa kulupakan. Sesampainya di rumah, tentu saja aku tidak menceritakan kepada keluargaku bahwa selama di luar kota, aku mengalami hal yang bisa dikatakan sangat membahayakan nyawa. Kamu sudah pulang, Nak? Ucap ibuku menyambut. Iya Bu, alhamdulillah. Jawabku sopan sambil mencium tangan dan pipi ibuku. Bagaimana di sana? Kamu betah nggak di kota orang? Pekerjaannya selesai kan, Nak? Kamu nggak dinas-dinas lagi kan? Ibu sudah tua. Kalau kamu tinggal terus, mau sampai kapan? Ucap ibuku. Insya Allah enggak Bu. Oh iya, ibuku belikan oleh-oleh kok. Tenang aja, itu banyak banget di dalam tasku. Semuanya buat ibu. Jawabku menenangkan ibuku yang waktu itu terlihat sedih karena sejujurnya sejak aku kerja di perusahaan itu, aku memang beberapa kali tidak pulang karena tuntutan pekerjaan yang memang harus dijalankan. Ya sudah, kalau nggak pergi keluar kota lagi, ibu kan jadi tenang. Mana oleh-olehnya biar ibu lihat. Wah, banyak banget ya. Ibu kamu beliin baju pesanan ibu apa enggak, Nak? Sahut ibuku sambil duduk di ruang tamu dan mulai membuka tas dan koperku. Iya Bu, murah loh di sana. Kalau ada waktu, ibu pasti ku ajak main ke sana. Aku janji deh, sahutku. Janji ya? Jawab ibu. Iya Wulan janji. Ya sudah, itu tas dan koperku. Ibu buka sendiri dulu ya. Aku mau masukin laptop dan data lainnya ke kamarku. Ucapku sambil berjalan ke arah kamarku dengan meninggalkan ibuku di ruang tamu rumahku. Namun anehnya, belum lama aku di dalam kamar dan belum sempat aku mengganti pakaian. Waktu itu, aku tiba-tiba mendengar suara ibuku memanggilku dengan nada suara yang terdengar dengan sangat keras. Wulan, kamu ngapain beli radio bekas? Buat apa? Kita kan sudah punya yang bagus, ucap ibuku jelas.